Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta BPKM 2020, masih semangat semua kan? Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau tes semangatnya teman-teman semua dulu nih. Nah, jadi Stikes Widya Nusantara Palu itu punya slogan. Jadi ketika saya nanti bilang Stikes Widya Nusantara Palu, teman-teman dari rumah bilang cerdas, berkualitas, siap kerja. Tapi sama tangannya ya, soalnya teman-teman di sini kelihatan. Jadi ketika saya bilang Stikes Widya Nusantara Palu, teman-teman jawab dengan yang sudah saya arahkan tadi. Oke, kita mulai ya. Stikes Widya Nusantara Palu, cerdas, berkualitas, siap kerja. Oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya semua. Nah, hari ini selanjutnya kita akan masuk di materi ke-7 dari BPKM yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yang akan menjadi moderator bukan saya, tapi salah satu rekan panitia yang insya Allah nanti setelah ini teman-teman bisa lebih detail mengenai informasi materinya itu dijelaskan oleh kakak moderatornya. Nah, beliau ini adalah Kakak Muhammad Reza. Saat ini beliau duduk di tingkat 4 atau semester ke-7 di Stikes Widya Nusantara Palu jurusan perawat. Nah, beliau beralamatkan di Palu dan lahir di Toli-Toli 11 November tahun 1999. Beliau beragama Islam dan latar belakang pendidikan beliau SD di SDN 13 Bokat, kemudian SMP di SMP 2 Bokat, SMA itu di SMA 1 Biau, dan pengalaman organisasi yang telah beliau ikuti itu yang pertama Ketua Divisi Kaderisasi LDK Al-Kausar, kemudian sekarang saat ini beliau menjabat sebagai anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020 dan 2021. Oke, saya rasa adik-adik sudah semangat untuk belajar, jangan lupa siapkan buku dan pulpennya. Langsung saja saya serahkan kepada kakak moderator kita, Kakak Muhammad Reza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali semangatnya teman-teman dan adik-adik semua. Sebelum itu, saya harap sama teman-teman agar simak baik-baik materi dari pemateri kita ini. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu nama Bapak Ahmil Escape, Ners MKes, tempat tanggal lahir, Lakea 2, 22 Juni 1989, kemudian agama Islam, alamat Jalan Sungai Manonda, Lorong Madrasah nomor 64, pendidikan terakhir yaitu S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit, dan jabatan di Stikes Widya Nusantara Palu yaitu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Nah, pengalaman organisasi dari pemateri kita ini yang pertama ada siswa pecinta alam atau Sispala, kemudian OSIS, kemudian Lembaga Dakwah Kampus IMPM An-Nahl, kemudian kami Komisariat Stikes Nani Hasanuddin Makassar, dan yang kelima BEM Stikes Nani Hasanuddin Makassar, yang keenam Direktur ILPKM SDM, yang ketujuh Moist Care Indonesia Timur, yang kedelapan Hipgabi Sulteng, yang kesembilan Ketua PPNI Komisariat Stikes Widya Nusantara Palu. Nah, moto dari pemateri kita ini, jangan pernah bersukacita dengan datangnya dunia, pun jangan pernah berduka cita dengan kehilangan dunia. Nah, selanjutnya kita masuk di materi. Mohon disimak baik-baik. Saya serahkan kepada pemateri. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator kita, mahasiswa kece dari keperawatan. Materi kita hari ini saya selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan sebenarnya diamanahi untuk membawakan materi tentang pola organisasi di kampus. Saya bikin materinya lebih keren, tidak terkesan terlalu kaku. Makanya saya nyebutnya organisasi bikin ngampus lebih hidup. Atau bikin ngampus gak sekedar status. Tuh. Karena ada banyak mahasiswa itu yang gelarnya disebut dengan mahasiswa kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi kuliah, ngampus, pulang ke kosan atau ke rumahnya, kuliah lagi. Cuman itu. Jadi nggak terlalu terlalu bermakna lah hidupnya.
Padahal fase mahasiswa itu adalah fase yang tidak bisa diulang lagi. Hanya satu kali dalam fase kehidupan. Makanya harus dimanfaatkan dengan baik tuh. Apalagi gelarnya mahasiswa itu, gelarnya adik-adik sekalian yang sekarang di rumah atau yang sekarang lagi di kampus, itu adalah siswa tertinggi atau yang kita sebut dengan mahasiswa. Maka memang harus dimanfaatkan dengan baik status itu. Nah, gimana tuh memanfaatkan dengan baik tuh status-status itu? Teman-teman sekalian, di Stikes Widya Nusantara Palu, teman-teman, ada tuh berbagai macam organisasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk apa sih sebenarnya organisasi? Dulu di zaman saya, ketika saya kuliah, orang tua kami pada waktu itu ngasih pesan. Ini pesan pamungkas nih. Apa pesannya? Di pesan-pesan itu kurang lebih kayak gini. Nah, nanti kalau pergi kuliah jangan ikut organisasi ya. Kalau ikut organisasi itu lambat selesainya. Itu mengganggu kuliah. Nah, benar nggak seperti itu? Kita akan jawab dengan materi ini. Kebenaran dari materi ini. Karena saya selaku pelaku sejarah. Apakah benar, Gi? Benar nggak sih statement seperti itu? Mungkin sampai hari ini masih ada orang tua yang masih berpemahaman seperti itu. Nah, kita akan bahas. Oke. Slide-nya. Oke, teman-teman sekalian. Pemerintah dalam hari ini Dikti itu mengeluarkan sebuah kebijakan tentang konsep pendidikan di Indonesia. Konsep pendidikan di Indonesia itu minta agar supaya kualitas mahasiswa atau kualitas lulusan itu punya mutu yang baik, punya kemampuan yang baik dalam dua hal. Apa itu? Yakni kemampuan hard skill, kita sebutnya kemampuan hard skill. Yang kedua ada namanya kemampuan soft skill. Nah, makanya kurikulum pendidikan di Indonesia itu dimasukkan ke dalam dua hal. Apa itu? Kulikuler dan yang kedua ekstrakurikuler. Itu tujuan perguruan tinggi untuk merancang pendidikan. Utamanya untuk apa? Kulikuler ini fungsinya adalah untuk menghasilkan mahasiswa atau lulusan nanti yang memiliki kemampuan hard. Nah, apa itu hard skill? Nanti kita akan bahas sebentar ya di slide selanjutnya. Kita pelan-pelan saja dulu untuk memahami. Intinya bahwa pendidikan itu dirancang untuk punya kemampuan kulikuler yang hasil akhirnya adalah lulusan punya kemampuan hard skill. Yang kedua, di kampus, khususnya di Stikes Widya Nusantara Palu, itu juga ada namanya ekstrakurikuler. Yang keluaran utamanya adalah kemampuan soft skill. Nah, di sini nih, kemampuan soft skill itu dimunculkan. Nah, hard skill itu kita dapat di mana? Di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang perkuliahan, lewat materi yang disampaikan oleh dosen, oleh asisten dosen misalnya, atau lewat bacaan-bacaan kita di perpustakaan, atau di buku-buku dimanapun, atau mungkin kita belajar lewat online seperti saat ini. Nah, yang kedua, soft skill itu kita dapat dari mana? Nah, soft skill itu bisa saja kita dapat di laboratorium, tapi ada soft skill lainnya yang menunjang kemampuan kita akan sukses nanti di dunia kerja. Itu hanya kita dapat lewat kegiatan di luar jam kuliah. Nah, kegiatan apa itu? Itu yang kita sebut dengan kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, harapannya ketika mahasiswa itu keluar dari kampus, dia memiliki kemampuan hard dari dari kelas atau pembelajaran di kelas, lalu kemudian dia punya kemampuan soft skill yang dia dapat dari organisasi, yang akhirnya dia menjadi mahasiswa yang quantum question namanya. Punya kemampuan skill IQ, emotional, dan kedua IQ itu artinya intellectual question, yang kedua adalah emotional question, dan yang ketiga adalah spiritual question. 3 kemampuan ini yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi, lebih khusus oleh kampus Stikes Widya Nusantara Palu.
Oke, lanjut. Nah, ini definisinya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Hard skill itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi, kalau kita belajar di kelas itu kan diterangkan tentang materi. Nih, kalau keperawatan itu akan belajar tentang asuhan keperawatan. Kalau kebidanan kita akan bicara tentang asuhan kebidanan. Kalau di gizi akan bicara tentang materi tentang gizi. Bagaimana kemudian orang-orang yang sakit itu mendapatkan suplemen-suplemen dari makanan yang justru meningkatkan imunitas tubuhnya untuk mempercepat kesembuhannya. Nah, itu yang ingin dipelajari nanti di kelas. Kemudian bisa juga dalam bentuk teknologi atau keterampilan-keterampilan klinis lain yang berhubungan dengan mata kuliah. Tapi teman-teman sekalian yang ada di rumah nih, peserta basic pengembangan kepribadian mahasiswa tahun 2020, dunia kerja tidak hanya meminta kemampuan hard skill, tidak hanya, bahkan tidak terlalu banyak kemampuan hard skill itu yang diminta oleh dunia kerja. Lebih banyak pada kemampuan yang kedua. Apa itu? Tentang kemampuan soft skill. Apa sih soft skill? Itu adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Ini sebenarnya gambaran secara umum. Tapi lebih detail kita akan coba jelaskan lebih dalam lagi. Oke, lanjut slide-nya. Nah, kita contohkan. Misalnya, kalau dalam permainan sepak bola, nih kalau ada yang lagi nonton sepak bola, suka nonton sepak bola. Di Liga Champions itu ada PSG lawan Bayern Munchen. Penyuka bola juga ya. Di Liga Eropa ada Inter Milan versus Sevilla buat yang suka sepak bola. Saya kebetulan suka nonton bola. Nah, kalau di sepak bola itu, hard skill itu berhubungan dengan kemampuan berlari. Tuh. Kemudian menendang misalnya. Kemudian merebut bola. Itu adalah kemampuan-kemampuan hard skill. Tapi ada kemampuan soft skill. Menendang bola, berlari, merebut bola. Itu hanya sebagian dari kemampuan pemain sepak bola untuk menjadi orang-orang pemain-pemain sepak bola yang profesional seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan lain-lainnya tuh. Ada lagi kemampuan lainnya, itu apa itu? Teamwork. Kerjasama tim. Karena sepak bola itu kan adalah olahraga kerjasama. Gak mungkin main bola sendiri. Sehebat apapun tuh. Kemudian kemampuan mengambil inisiatif. Tuh, PC bermain namanya. Kemudian keberanian mengambil keputusan. Ini mau di-shoot atau mau diumpan. Atau mau direct, umpan ke belakang nih. Atau justru ditendang langsung. Ya, terserah. Dan kemampuan untuk bekerja keras atau gigih. Nah, utamanya coba kita contohkan misalnya. Kalau kalian lulus dari Stikes Widya Nusantara Palu tuh, punya kemampuan hard skill misalnya keperawatan tuh. Paham tentang anatomi fisiologi tubuh, bikin penyimpangan KDM. Nanti ini materi-materi yang akan kalian temukan nih buat yang perawat, yang bidan maupun yang gizi. Terus bisa bikin asuhan, misalnya asuhan kebidanan, asuhan keperawatan misalnya. Tapi kerja-kerja itu tidak akan lengkap kalau kalian di rumah sakit. Karena dimanapun kalian bekerja, apalagi di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, kalian tidak kerja sendiri. Tapi kemampuan bekerja sama dalam tim, itu hal yang sangat penting. Apalagi kemampuan mengambil inisiatif. Kalau ada pasiennya lagi gawat tuh, atau ibunya lagi gawat tuh, mau diapain? Nah, inisiatif dalam bekerja itu penting. Keberanian mengambil keputusan dan kegigihan dalam bekerja keras itu modal utama yang harus dimiliki oleh lulusan, utamanya lulusan Stikes Widya Nusantara Palu untuk bisa sukses di dunia kerja lainnya. Oke, next. Nah, ini nih teman-teman sekalian, kenapa saya menyebut bahwa kemampuan soft skill itu justru paling dibutuhkan tuh di dunia kerja. Why? Kenapa? Nih, ternyata ini ada survei dari National Association of College Employees di Amerika sana, negara maju. Ternyata ada 19 kemampuan yang dibutuhkan negara maju untuk jadi karyawan atau untuk sukses dunia kerja. Apa semua itu? Yang paling pertama adalah kemampuan komunikasi.
kemampuan komunikasi, berbicara. Kemampuan komunikasi ini teman-teman, itu mungkin saja bisa kita dapatkan lewat pelatihan, mungkin saja kita bisa dapatkan di kelas. Tapi di dunia organisasi ini adalah kemampuan utama yang pasti akan kalian miliki. Kalian bisa contoh tadi, MC-nya tadi, atau moderatornya tuh. Itu kemampuan komunikasi yang mungkin di kelas kita tidak akan dapatkan tuh. Bagaimana kita akan berbicara, atau misalnya jadi pemateri seperti saat ini. Tapi di dunia organisasi itu pasti akan skill yang paling pertama akan terasa tuh. Seperti itu, akan jadi MC, jadi moderator, jadi pemateri, atau paling minimal jadi ketua panitia pada saat kita di kepanitiaan kegiatan. Atau paling minimal yang paling sering akan didapatkan oleh seorang mahasiswa yang ikut organisasi itu adalah rapat. Nah, ini juga kegiatan rapat itu adalah kegiatan yang pasti akan kita dapatkan dalam dunia kerja. Di kelurahan ada rapat nggak? Ada. Di dinas-dinas seperti dinas kesehatan, dinas kependudukan ada rapat nggak? Ada. Terus pertanyaannya, kalau di kampus misalnya jadi dosen ada rapat nggak? Ada. Pertanyaannya, kalau di kelas ada rapat nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak orang rapat di kelas? Mungkin ada, tapi rapatnya pemilihan ketua kelas. Tapi setahun sekali. Tapi di organisasi, nih, makanan sehari-hari nih. Kadang-kadang bisa 3 kali rapat. Rapat pagi, rapat siang, rapat sore misalnya. Kadang-kadang juga malam. Kadang-kadang juga rapatnya via aplikasi seperti ini. Nah, itu menuntut kemampuan komunikasi yang paling utama. Jadi biasanya seseorang itu akan terasa lewat itu. Kedua adalah dia jadi pede, makin percaya diri untuk tampil depan umum. Nah, akhirnya sementara rumus untuk berbicara depan umum itu ada 3 hal. Pertama adalah mental. Mental dulu tuh, keberanian dulu. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah kebiasaan. Mental, pengetahuan, tapi tidak terbiasa, biasanya demam panggung, bergetar-getar bicara. Perkenalkan nama saya, nggak jelas tuh. Makanya di dunia organisasi, ini skill yang paling pertama. Dan ternyata, survei National Association of College Employee, itu menempatkan kebutuhan atau kemampuan komunikasi ada di urutan nomor 1 yang harus dimiliki oleh lulusan dari perguruan tinggi untuk sukses di dunia kerja. Dan itu adalah kemampuan soft skill, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, ini kemampuan integritas, kejujuran. Jujur, di organisasi belajar tentang ini enggak? Ya. Minimal adalah di organisasi itu kalian diajarkan untuk mengelola pendanaan, keuangan. Kalau orang yang mental-mental korup, biasanya tuh bisa ngambil dana dari organisasi. Di kelas sih iya, mungkin juga ngelola dana. Biasanya bendahara kelas saja, tapi nggak semuanya. Tapi di organisasi itu bisa gantian jadi bendahara, bisa gantian megang uang. Atau kalau misalnya acara butuh pendanaan tuh. Nah, di sini kita diajarkan untuk ngelola keuangan itu secara transparan. Nah, ini adalah kemampuan integritas, pelatihan kejujuran. Walaupun memang kejujuran, aspek kejujuran ini berhubungan dengan spiritual. Nah, buat yang ingin mengembangkan kemampuan spiritual lebih dalam, ada organisasinya lebih khusus lagi di sini. Ada PMK kalau di Kristen, ada PMHD untuk Hindu, dan ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus untuk untuk yang Islam. Tapi organisasi-organisasi jurusan juga ada. Nah, tuh kalau mau mengembangkan diri di spiritual, ada tuh organisasinya. Nah, ini ternyata adalah kebutuhan yang nomor 2 atau skill, kemampuan yang nomor 2 yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang ketiga apa lagi? Bekerja sama dalam tim, teman-teman sekalian. Di kelas ada nggak dilatih tuh? Ada nggak mata kuliah bekerja sama dalam tim? Reza, ada nggak mata kuliah dalam? Nggak ada. Nah, bekerja sama dalam tim ini adalah skill yang selanjutnya akan dimiliki oleh seseorang yang mau terlibat dalam kegiatan organisasi. Pasti ya, kalau kalian nanti datang ke Stikes Widya Nusantara atau ke studio ini, nih kita lagi live, kalian akan menemukan di belakang layar tuh orang yang lagi sibuk dengan berbagai macam
tanggung jawabnya, ada yang operasional komputernya, ada yang jaringan, ada yang kamera, ada yang lighting, ada yang susun acaranya, ada yang macam-macam, ada banyak. Dan itu kalau nggak satu tim kita, itu bisa berantakan nih kegiatan-kegiatan seperti yang kalian alami saat ini. Ini nggak mudah loh ini. Nah, jadi kemampuan kerjasama tim itu adalah penunjang utama untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita mengibaratkan tubuh kita ini adalah kerjasama tim. Ada tangan, ada mata, ada pencernaan, ada jantung, ada kaki, ada integumen atau kulit misalnya, ada pencernaan untuk mencerna, ada peredaran darah. Itu nanti kalau kalian gabung di sini akan belajar tentang sistem tubuh nanti. Dan semua sistem dalam tubuh ini itu bekerja sama untuk melakukan kerja-kerja yang bisa kita lakukan. Misalnya mau jalan ke kampus itu butuh proses tuh, semuanya organ dalam tubuh bekerja. Nah, di kelas itu skill-skill seperti itu biasanya kurang begitu kita asah. Bahkan hampir tidak ada. Tapi kalau di organisasi wajib harus seseorang itu menekan egonya, harus mampu beradaptasi dengan teman-temannya, harus bisa bekerja sama dalam tim untuk mensukseskan sebuah acara. Dan kemampuan itu sangat menunjang sekali buat kalian yang ingin sukses di dunia kerja. Lagi-lagi, itu adalah kemampuan soft skill yang bisa kita dapatkan di dunia kerja. Kemudian ada interpersonal, etos kerja yang baik, ada motivasi dan inisiatif, ada mampu beradaptasi. Ini adalah semuanya adalah kemampuan soft skill yang kita bisa dapat di organisasi. Lalu ada analytical, kemampuan menganalisa. Nah, ini memang harus di kelas. Ini yang disebut dengan kognitif atau hard skill. Nah, pertanyaannya, biasanya orang kan memburu nilai nih, memburu IPK, memburu supaya nilainya jadi nomor 1 di kelas. Pertanyaannya, nilai ada di urutan nomor berapa? Atau yang kita sebut dengan IPK. Kalau di kampus, saya nggak tahu kalau di sekolah apa ya nilainya, namanya sekarang. Nah, ternyata dia ada di urutan nomor 16. Saya nggak bilang nggak penting ya, penting itu teman-teman sekalian. Artinya kalau ada orang yang IPK-nya bagus berarti dia cerdas, kemungkinan lulusnya dan suksesnya di dunia kerja itu besar. Tetapi ternyata survei mengatakan bahwa perusahaan atau dunia kerja itu menempatkan kemampuan kecerdasan dalam bentuk nilai maksudnya, itu ada di urutan 16. Artinya jangan cuma fokus dengan itu teman-teman. Tapi saya bilang bukan berarti nggak penting ya nilai ya. Kalau kamu nggak memburu nilai juga, nggak belajar, nggak bisa lulus dari sini. Itu penting, tetapi bukanlah sesuatu yang utama teman-teman sekalian. Bahkan saya menyebut ini pengalaman saya ya, atau melihat orang-orang yang senior saya dulu misalnya, atau junior saya, atau mahasiswa saya dahulunya, itu mereka yang aktivis kampus, yang aktif berorganisasi di kampus adalah mereka yang hari ini saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, itu sukses di dunia kerja. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa sih? Kok bisa? Nah, lanjut. Kok bisa? Nah, kenapa? Karena organisasi itu menawarkan beberapa hal. Ini minimal loh. Ada 9 hal yang minimal, tapi sebenarnya masih banyak. Ini butuh waktu seharian buat kita membahas. Tapi umumnya ini. Apa itu? Organisasi ternyata teman-teman membuat seseorang itu atau melatih seseorang itu punya kemampuan communication atau komunikasi skill seperti yang saya bahas tadi. Apalagi leadership skill. Why is that leadership? Apa itu leadership? Leadership itu adalah kemampuan kepemimpinan. Saat ini dunia kerja butuh nggak kemampuan kepemimpinan? Tidak ada satupun dunia kerja yang tidak butuh kemampuan kepemimpinan. Sampai penggali kubur pun, ini agak kasar ya, penggali kubur pun itu butuh kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka harus bekerja sama dan ada yang ngatur. Kau yang macul sini, saya yang macul di sini untuk untuk gali dan nurunin mayat ke dalam liang kubur kan itu butuh aba-aba tuh. Oke, 1, 2, 3, angkat, turunin. Itu namanya kemampuan leadership, kemampuan memimpin.
Jadi tidak ada pun satu pekerjaan di dunia ini itu yang tidak memiliki kemampuan leadership. Harus itu. Apalagi di keperawatan, di gizi, di kebidanan. Karena saya orang perawatan, misalnya di keperawatan tuh. Butuh nggak kemampuan leadership? Wajib. Bahkan ada mata kuliahnya tuh, manajemen keperawatan namanya. Kenapa? Karena bisa jadi buat kalian-kalian yang keperawatan misalnya nanti, itu ada yang nanti jadi kepala ruangan. Wajib tuh punya kemampuan leadership yang baik. Nah, di organisasi kita diajarkan untuk punya kemampuan leadership itu. Karena akan gantian-gantian tuh yang jadi ketua panitia, yang akan jadi ketua BEM, ketua organisasi-organisasi lain, yang jadi bendahara. Kita akan dipergilirkan tuh. Jadi skill-skill untuk jadi pemimpin itu akan keluar dengan sendirinya. Walaupun kita awalnya malu-malu. Tapi begitu sudah beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun tuh aktif dalam organisasi, sudah akan terlatih tuh kemampuan-kemampuan itu. Kemudian apa lagi? Buat kalian nih yang masih gemetaran bicara depan umum, bertanya lewat online saja masih gugup-gugup tuh, masih membaca. Saya bisa katakan kalau ingin lancar berbicara depan umum, ikut organisasi. Namanya, karena skill ini namanya public speaking. Tadi tuh, enak kan cara bicaranya MC? Itu dilatih loh itu. Dan latihnya itu adalah biasanya itu dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu di mana? Di organisasi, lagi-lagi di organisasi. Kemudian creative thinking atau kemampuan berpikir kreatif. Tuh, untuk bisa mensukseskan BPKM online seperti ini tuh tidak mudah, teman-teman sekalian. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Makanya untuk merancang ini bisa tampil di slide, bisa kelihatan muka kalian, bisa macam-macam tuh sampai yel-yel. Itu adalah kreativitas-kreativitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. Nah, kita di organisasi itu juga dilatih untuk punya kemampuan itu, teman-teman. Bukan cuma di kelas. Jadi kalau di kelas itu kita disuapi, kalau di organisasi itu bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan itu tadi. Makanya kalau mau sukses dunia kerja, ikut organisasi. Oke, ini sudah cukup meyakinkan gak ini buat memotivasi. Kedua, kemampuan negosiasi. Bagaimana mensukseskan sebuah kegiatan. Kadang-kadang kan bikin kegiatan itu kita akan berbenturan dengan berbagai macam yang namanya aturan-aturan. Berbagai macam yang namanya prasyarat-prasyarat. Misalnya nih mau bikin BPKM, anak-anak BEM nih buat izin dulu. Izin dulu kemana? Izin dulu ke pimpinan, izin dulu ke pembina, izin dulu ke saya misalnya, izin dulu ke ketua stikes. Nah, untuk bisa sukses supaya diizinkan, kalau mau bikin kegiatan, itu butuh kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi itu bukan kemampuan tawar-menawar di pasar saja. Oh, saya tawar ini, 5.000 saja. Bukan cuma itu, tapi bagaimana kegiatan kita itu bisa sukses dan di ACC supaya bisa disetujui, itu skill namanya skill kemampuan negosiasi. Dan itu sekali lagi, ada nggak mata kuliahnya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Lagi-lagi itu bisa kamu dapatkan di dunia organisasi. Kadang-kadang teman-teman, ada lulusan-lulusan itu yang nggak fokus kerjanya di, misalnya dia keperawatan, dia bidan, dia gizi. Itu justru nggak ngambil jurusan itu sebagai dunianya untuk bekerja. Justru dia jadi pebisnis. Nah, skill-skill membisnis ini justru bisa terasa bisa terasa itu dari dunia organisasi, utamanya kemampuan negosiasi. Nah, ini penting sekali. Karena bisa jadi kalian akhirnya suksesnya justru bukan di jurusan kalian. Justru suksesnya itu jadi pengusaha. Bisa jadi. Nah, jangan membatasi diri untuk belajar, teman-teman sekalian. Belajar juga dari dunia organisasi. Apalagi kemampuan memotivasi, kayak lagi saya bicara nih. Motivasi kalian itu juga akan kita dapat lewat pelatihan-pelatihan di organisasi. Apalagi relationship building, kemampuan mencari, membentuk jaringan, kemampuan ada orang dekat. Ada tuh anekdot yang kayak gini di Indonesia. Kalau mau sukses itu harus ada uang dan ada dekeng, ada istilahnya. Dekeng itu maksudnya orang yang bisa apa? Orang dalam. Orang dalam. Lagi-lagi kalau kita bicara orang dalam namanya jaringan. Jadi keluasan jaringan. Jadi bisa dikenal oleh berbagai macam kalangan. Nah, kalau kalian mau terkenal tuh ini justru bonus di organisasi sih.
biasanya orang yang keseringan dan banyak cidahannya itu anak-anak organisasi sih. Kenapa? Karena dia banyak sekali kenal orang, karena dia sering tampil. Nah, kemampuan relationship building ini itu bisa kita asah, bukan kita asah, kita dapatkan justru dari dunia organisasi. Ada orang yang gak hanya terkenal di gizi, gak hanya terkenal di keperawatan, atau gak hanya terkenal di kebidanan, dia terkenal di kampus secara umum. Kalau orang nanya, siapa Reza? Orang tahu, oh, dia anak keperawatan semester 7, tingkat 4 sekarang. Tingkat 3 ya? Tingkat 3 sekarang. Nah, relationship itu bonus yang kita bisa dapatkan dari keaktifan kita dalam dunia organisasi. Kemudian self marketing, kemampuan kita menawarkan program kita, kegiatan kita, bahkan yang paling utama teman-teman kalau bikin seminar nasional atau bahkan seminar internasional, biasanya kita jualan tiket, jualan kegiatan kita supaya orang mau beli, supaya dapat untung. Nah, atau misalnya ada kegiatan kita yang mau kita danai, nggak punya dana, akhirnya kita berpikir kreatif, gimana nih supaya bisa dapat dana. Ada yang akhirnya jualan nasi kuning, ada yang bikin es, ada yang bikin es kopior, jualan di lampu merah, dan berbagai macam jualan-jualan lainnya yang mereka tawarkan, dan akhirnya melatih mereka punya kemampuan self marketing skill. Nah, lagi-lagi itu hanya bisa didapatkan di mana? Organisasi. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir, time management, kemampuan memanage waktu, kemampuan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan nongkrong. Kalau mau nongkrong juga sih. Atau mau hal-hal lainnya, hobi, mau main PUBG, main game. Tapi artinya kita harus bisa sukses dengan ini. Dan diantara semua skill ini, skill nomor 9 adalah skill yang menjadi hal yang saya tekankan sekali, kemampuan manajemen waktu. Saya agak iklan sedikit, nggak apa-apa ya. Saya dulu pagi, waktu saya masih kuliah, pagi sampai dengan jam 2 sore itu saya di rumah sakit untuk ngambil profesi. Jam 4 saya rapat. Bukan gitu. Jam 8 sampai dengan jam 4 sore itu saya di kampus karena saya ngambil S2 waktu itu. Kemudian pulang dari S2 rapat sampai jam 6 tuh. Malamnya mulai dari jam 9 malam itu sampai pagi saya ngambil profesi di rumah sakit. Jadi paginya kuliah S2, malamnya profesi, di sela-sela itu aktif organisasi. Kadang-kadang pulang subuh kita rapat lagi habis sholat subuh tuh sampai dengan pagi sebelum saya ke kampus lagi. Tuh. Nah, bagaimana cara membagi waktu antara ngambil S2 dan profesi di rumah sakit itu nggak sembarangan orang. Kadang-kadang mahasiswa tuh baru ngambil profesi aja, bikin askep saya di kampus, sudah nggak datang rapat, sudah macam-macam alasannya. Atau nggak bisa ikut ini, nggak bisa lakuin ini. Kenapa? Karena manja, nggak bisa manage waktu. Karena saya terlatih di organisasi manage waktu, makanya saya ngambil S2 sambil profesi, itu bisa jalan dua-duanya. Sekali lagi, itu terasah dari dunia organisasi. Oke, next. Tapi, ini sengaja saya kasih warna merah. Tapi, ada tapinya nih. Ingat teman-teman, kalian dikirim ke Stikes Widya Nusantara Palu bukan buat ikut organisasi. Buat ngapain? Buat kuliah. Jadi utamakan dulu kuliah, makanya saya bilang time management itu penting. Ingat, time management itu penting. Kalau nggak mampu memanajemen waktu, ya udah nggak usah ikut organisasi teman-teman. Cukup hard skill saja minimal. Itu aja. Ini garis merahnya, penting sekali. Jangan sampai kalian-kalian itu lebih mengutamakan, karena tertarik dengan apa yang saya sampaikan, lebih mengutamakan soft skill. Nggak boleh. Karena kalian bisa jadi di drop out, dikeluarin dari kampus kalau misalnya justru lebih mengutamakan organisasi. Harus seimbang antara kuliah dan organisasi. Itu yang saya sebut dengan time management, manajemen waktu yang paling efektif. Karena orang tua kalian macul tuh di sawah, orang tua kalian lagi ngambil metikin cengkeh misalnya, lagi jualan di pasar, kebun-kebun hasil-hasil dari kebunnya. Itu buat ngirim kalian ke Stikes Widya Nusantara Palu bukan buat organisasi, tapi buat kuliah, nyelesain sarjana di Stikes Widya Nusantara Palu. Tapi makanya saya bilang, manfaatkan
posisi kalian di kampus untuk belajar itu jangan cuma belajar hard saja, tapi belajar juga soft skill di mana di organisasi, ya teman-teman sekalian, supaya kalian bisa sukses. Karena tidak ada jaminan tuh teman-teman buat kalian yang soalnya ini nih berita, ini info terakhir atau penyampaian terakhir dari saya. Ternyata dari 100% lulusan dari perguruan tinggi hanya 2% saja yang terserap lapangan pekerjaan pegawai negeri sipil. 98%-nya itu gagal. Nah, supaya bisa sukses, ikut organisasi tanpa melupakan kuliahnya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Materi saya cukup itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dan adik-adik semua, apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kepada Bapak atau pemateri kita persilakan. Angkat tangannya, sebut namanya dan nama kelompoknya. Waalaikumsalam. Ya, Meldi, silakan. Oh ya, baik. Trik ya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak atau bagaimana? Apakah? Atau dikumpul? Apa tips-tips untuk bisa meningkatkan soft skill-nya kita? Oke, apa tips-tips supaya bisa meningkatkan soft skill? Tipsnya adalah gabung organisasi. Oh iya, informasi saya lupa nih. Kebetulan saya di kemahasiswaan juga membidangi tentang beasiswa. Tuh, mau kuliah dapat beasiswa nggak? Mau kan? Nah, biasanya mereka-mereka yang terpilih buat dapat beasiswa, selain IPK-nya atau dia cerdas di kelas, biasanya dia aktif juga. Aktif di mana? Di organisasi tuh, buat kepilih. Dan ini nih buat informasi penting juga buat kalian. Ada beasiswa ongoing kapan itu? Ongoing maksudnya sementara kuliah. Nah, biasanya dia minta mereka-mereka yang aktif organisasi. Jadi IPK-nya bagus, maksudnya dia aktif di kelas, dia nggak pernah bolos-bolos kuliah, tapi dia aktif organisasi. Orang-orang yang seperti ini dianggap orang yang super buat mereka-mereka yang pemberi beasiswa. Nah, supaya mau dapat beasiswa ongoing, ikut organisasi. Ketiga, ternyata ada beasiswa S2. Nah, beasiswa S2 umumnya, mayoritas, tidak semua juga, mayoritas itu butuh mereka-mereka yang dulu waktu S1 aktif juga di dunia, atau waktu dia kuliah S1 dulu atau D3 dulu, yang aktif di dunia organisasi. Dibuktikan dengan apa? SK kepengurusan. Nah, tapi IPK-nya juga pasti menunjang. Berarti mereka-mereka yang IPK-nya menunjang dan aktif organisasi, lagi-lagi mereka-mereka yang mampu menyeimbangkan antara kuliahnya dengan organisasinya. Dia bisa jalan dua-duanya. Jadi tips buat Anda, gak usah panjang lebar deh, ikut organisasi. Tuh. Baik, selanjutnya teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain? Ya, sebutkan namanya dan nama kelompoknya. Ya. Waalaikumsalam. Ini apa? Oh. Silakan Pak. Oke. Waalaikumsalam. Bagus nih pertanyaannya. Ini persoalan klasik di dunia organisasi dan ini dialami oleh Reza sama Rani nih. Buat mereka-mereka yang sudah disumpah tuh, tapi nggak aktif, tiba-tiba hilang. Muntaber namanya, mundur tanpa berita. Terus gimana tuh buat mereka-mereka yang kayak gini? Biasanya perkuat di aturan organisasi tuh. Berarti nih yang bertanya ini kayaknya anak-anak yang aktif di OSIS nih atau aktif di dunia di organisasi waktu SMA. Bagus ya.
Nah, gimana tuh? Harusnya dikasih aturan jelas di organisasi. Kalau sampai berapa kali rapat tidak pernah aktif atau dalam beberapa kali kegiatan nggak pernah aktif, itu dikasih peringatan dulu, dipanggil, ditanyain dulu. Kalau nggak ada yang kayak gitu, maka cara yang terakhir, apa itu? Reshuffle kepengurusan. Itu tuh cara-cara agar supaya, dan memang harus diminta komitmennya dari awal untuk bersepakat bahwa oke, kalau kalian tidak ikut sampai sekian kali kegiatan atau nggak ikut sampai sekian kali rapat, maka teguran pertama tuh disurati dulu. Kalau misalnya tidak mengindahkan, maka yang kedua adalah misalnya dipanggil secara pribadi. Kalau tidak mengindahkan lagi, maka akan direshuffle, dipecat tanpa pesangon. Enggak ya, pesangon nggak ada kalau dalam organisasi. Jadi kita bekerja ikhlas tuh. Biasanya kalau di organisasi itu nggak dibayar teman-teman ya. Jangan berorientasi profit kalau mau ikut organisasi, karena bisa jadi mental korupsi kita. Bekerjalah ikhlas supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Tuh. Jadi sekali lagi, jadi kesimpulannya perkuat aturannya. Yang kedua, kalau misalnya ternyata aturan-aturan sudah dilanggar, ya mau tidak mau reshuffle kepengurusan, ganti dengan yang lain. Kayak gitu. Baik, selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Silakan sebutkan namanya. Oh ya, dari kolom chat. Silakan, Kak Nurul. Bisa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Ramawati dari kelompok 14 S1 Gizi. Saya mau bertanya, apakah ada upaya yang sinergis dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan agar dapat dilaksanakan dan mampu meningkatkan kualitas mahasiswa? Upaya sinergis. Oke. Saya kayaknya kayak gini nih pertanyaannya. Gimana sih agar supaya mahasiswa itu aktif ya? Agar supaya, biasanya kayak gitu tadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dikti misalnya atau oleh kampus biasanya nawarin tuh buat mereka yang aktif lalu juga cerdas dapat beasiswa. Ini upaya-upaya yang biasanya dilakukan untuk merangsang agar supaya mau, karena memang tidak banyak tuh orang-orang yang mau aktif di organisasi. Kebanyakan itu buat mereka-mereka yang menganggap bahwa organisasi itu nggak penting. Nah, padahal itu penting sekali teman-teman sekalian. Oke, ada lagi barangkali? Pertanyaan dari kolom chat ya. Iya. Ada lagi? Silakan sebutkan namanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus tuh. Artinya dia sudah mampu menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Sekarang adalah bagaimana menyeimbangkan antara organisasi yang kita ikuti, yang lebih dari satu. Iya. Saya kebetulan waktu di kampus itu aktif di tiga organisasi internal dan satu organisasi eksternal. Jadi 4 organisasi yang saya ikuti di kampus dulu. Jadi gimana sih kalau misalnya tabrakan tuh antara waktu? Nah, ini memang kemampuan komunikasi tuh yang paling penting. Harus disampaikan dulu ke teman-teman tuh yang bisa menghandle. Kebetulan misalnya kita di organisasi A jadi acara, di organisasi B jadi konsumsi misalnya. Dan bersamaan dalam waktu bersamaan tuh, gimana yang kita pilih? Maka yang kita pilih adalah, kita sendiri yang menentukan yang prioritas yang mana. Yang memang tidak bisa digantikan. Kalau ada teman kita yang bisa menghandle konsumsi, dan di organisasi A tidak ada yang bisa menghandle acara, mau tidak mau kita harus meminta kawan kita untuk mau menggantikan kita menghandle konsumsi dan kita ngambil project A atau menghandle acaranya. Begitupun sebaliknya, kalau acara ada yang bisa menghandle, maka kita harus milih. Berarti konsumsi kita yang ambil. Jadi itu sama intinya. Jadi kemampuan kita mengkomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Itulah kenapa organisasi itu kita harus bekerja sama dalam tim.
gitu. Termasuk di nanti nih buat siapa tadi yang bertanya, dia dari keperawatan. Kalau sudah di rumah sakit, kadang-kadang kita kan harus kerja tuh. Biasanya kalau kerja di rumah sakit itu namanya shift pagi, shift siang, shift sore misalnya tuh. Tiba-tiba shift siang, misalnya jadwal kita shift pagi, tiba-tiba nih shift pagi, sebelum pagi malamnya kita ditelepon sama orang tua. Nak, saya mau datang nih di Palu, bisa jemput nggak saya? Kapan? Jam berapa? Jam 9 pesawat saya. Kalau nggak bisa dijemput, saya nggak bisa kemana-mana tuh, nggak bisa ada yang bisa datang dan sebagainya. Kesasar nanti atau tersesat nanti. Jadi mau tidak mau tuh harus dijemput tuh orang tua kita. Nah biasanya teman-teman di rumah sakit itu minta tolong sama teman-teman dinas, teman-teman yang bertugas di ruangan yang sama yang kebetulan dia tidak dinas pagi, biasanya dia dinas siang. Teman, ayo dong gantiin saya, minta tolong ya gantiin saya untuk shift di pagi hari soalnya orang tua saya harus dijemput. Nanti deh shift siangmu saya akan gantikan. Nah boleh tuh kayak begitu. Nah itu deh sebenarnya tipsnya agar supaya bisa menyeimbangkan antara organisasi-organisasi lain. Tapi kalau misalnya dirasa tidak mampu, ya cukup satu saja sebenarnya teman-teman sekalian. Tapi kalau mampu silakan saja. Kalau saya sih kayak gitu kemarin, bisa menyeimbangkan kuliah dan aktif di 4 organisasi sekaligus. Jadi itu tadi jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan, boleh. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Niluh Ayu Sintia, Prodi S1 Keperawatan, kelompok 4. Mau bertanya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan kata malas dan bisa menyeimbangkan kegiatan organisasi dan perkuliahan? Oke, ini kayaknya mewakili pertanyaan mayoritas mahasiswa di Stikes Widya Nusantara Palu. Gimana sih ngilangin kata malas sih? Kalau saya sebenarnya, jadi saya nyebutnya putur ya. Jadi keadaan di mana kita tiba-tiba mengalami rasa malas yang sangat kuat sekali. Kadang-kadang sih ada yang seperti itu, tapi jangan berkepanjangan tuh. Bisa jadi habit, bisa jadi kebiasaan tuh. Biasanya untuk mengakali dan mengkondisikan hal seperti itu, saya tetap maksa tuh buat datang di organisasi. Maksa biasanya ketika berhubungan kita jadi lupa waktu tuh. Ada nggak sih di sini orang yang biasanya malas tuh buat keluar rumah buat nongkrong? Begitu pergi nongkrong udah lupa waktu pulang ke rumah. Biasa ada yang kayak gitu tuh. Malas mau keluar, begitu keluar lupa waktu. Nah caranya agar supaya bisa nggak malas, datang aja buat ikut organisasi itu. Itu sih cara yang pertama. Cara yang kedua adalah banyakin motivasi, dengerin motivasi orang-orang yang sukses. Biasanya memang itu salah satu cara buat kita memunculkan gairah, motivasi kembali, dengerin motivasi. Yang ketiga bisa baca buku. Kan sekarang itu nggak harus ikut langsung kegiatan ya, kita bisa lihat YouTube misalnya. Ada YouTube-nya Mario Teguh, tapi udah nggak terkenal sekarang. Ada Ipo Santoso misalnya. Ada motivator lainnya misalnya yang bisa kita dengarkan agar supaya bisa kita termotivasi. Atau buat kalian yang agama-agama misalnya, bisa dengerin ceramah ustadz, pendeta, atau pemuka-pemuka agama lainnya agar supaya kita tidak terjebak dengan kondisi malas. Karena ini bahaya. Kalau jadi habit, jadi kebiasaan, ini bisa membuat hidup kita bisa berantakan nih teman-teman. Kenapa? Karena apa yang kita jalani hari ini akan menentukan apa yang kita dapatkan esok hari atau di masa depan. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah usaha yang kita lakukan di hari kemarin. Jadi itu ya. Ya, jadi jelas. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Boleh saya bacakan. Saya Fusfadila Yusuf, jurusan keperawatan kelompok 2. Bagaimana pengalaman Bapak dan saran tentang time management atau manajemen waktu? Karena kalau kita maba ini biasanya sering fokus ke satu hal dan tidak fokus ke mata kuliah karena fokusnya lebih ke organisasi. Ya. Pengalaman saya sih yang paling penting ternyata itu lingkungan. Saya terus terang teman-teman waktu SMA ini nih jadi mahasiswa yang tukang nongkrong juga. Bahkan saya dulu aktif ngeband dulu. Tahu kan teman-teman anak-anak ngeband itu kayak gimana kan? Suka nongkrong, pulang tengah malam, kalau udah maghrib gelisah kalau nggak keluar dan lain sebagainya. Gimana? Ternyata
teman itu penting. Makanya ada yang bilang bahwa kalau mau lihat seseorang, lihat siapa temannya. Cari teman yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Agar supaya kita bisa ketularan kemampuan mereka untuk melakukan itu. Kedua adalah sibukkan dirimu. Memang harus dipaksa sih. Nggak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Simsalabim langsung jadi, nggak mungkin. Itu butuh usaha. Dan untuk mengusahakan seperti itu, ya harus dilakukan. Tapi itu memang harus muncul dari dalam diri kita. Ingat teman-teman sekalian, mau jadi apa kalian ke depan, itu tergantung apa yang kalian lakukan hari ini. Jadi itu ya saran saya sih. Jadi lingkungan, pilih teman yang baik. Jangan teman yang suka ngajakin nongkrong. Kalau nongkrong sekali-sekali nggak ada masalah. Kita juga butuh hiburan teman-teman. Saya nggak usah terlalu kutu buku sekali. Saya bukan orang yang kutu buku dan nggak terlalu suka juga main di perpustakaan. Suka malas, demam saya kalau di perpustakaan. Tapi juga jangan terlalu keluyuran tengah malam tiap hari. Sekali-sekali boleh. Oke. Ya, jadi itu jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi ini Pak dari Alda. Saya bacakan. Assalamualaikum. Pak, saya Alda Asran dari Prodi S1 Gizi, kelompok 14. Mau bertanya bagaimana menghilangkan rasa malu pada saat kita berbicara di depan umum. Oke. Ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang lebar. Bisa saya kasih dalam bentuk buku kalau mau. Tapi kalau mau, ikut organisasi. Kenapa? Karena kalian mau tidak mau pasti akan diminta untuk bicara. Pasti. Ingat bahwa rumus yang paling utama mental, yang kedua kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, itu mau rasa minder, rasa takut tiba-tiba di kandang paksa. Tahu kandang paksa? Tiba-tiba tanpa ada aba-aba langsung dipersilakan maju untuk berbicara. Itu kalau kita nggak ada kebiasaan, itu bisa gemetaran tuh kita, bisa kencing-kencing di celana. Tapi kalau kita biasa, mau di kandang paksa, mau tidak, itu nggak ada masalah. Jadi saran saya memang di organisasi itu kita akan dilatih. Biasanya kita akan ikut LKME, misalnya latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, kemudian ada training-training lainnya. Di situ kita akan dimotivasi dan disuruh untuk bicara. Disuruh memang. Awalnya mungkin kita akan bicara pakai kertas tuh. Kita tulis dulu. Nggak ada masalah. Jadi pelan-pelan. Jadi untuk bisa sukses memang harus pelan-pelan. Step by step. Pakai kertas dulu. Habis itu sekali-sekali ngelirik kertas. Habis itu nggak pakai kertas walaupun masih tersendat-sendat. Habis itu sudah mulai lancar tapi bahasanya kurang baku. Habis itu sudah lancar tapi bahasanya baku. Habis itu sudah mulai berani jadi pemateri atau jadi pembicara depan umum. Jadi memang harus pelan-pelan. Dan semua itu sekali lagi kalau mau dibahas teorinya itu bisa satu bukuan tuh. Seharian kita mau menjelaskan. Nah, untuk bisa sukses, yuk gabung tuh di organisasi, di BEM. Nanti dapat pelatihan-pelatihan untuk bisa percaya diri. Itu sih. Oke, kalau begitu satu pertanyaan lagi yang terakhir. Ya, silakan sebutkan namanya. Dari kelompok berapa? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh kasih dekat HP-nya biar kedengaran jelas suaranya. Deketin deh HP-nya ke mulutnya. Halo, boleh kasih dekat suaranya? Oh, pakai laptop ya? Nggak pakai HP kayaknya. Boleh kasih dekat suaranya, HP-nya? Ya, oke, good. Jelas ya, oke. Silakan. Ya, Rifka, silakan Rifka. Apa Nur boleh perjelas? Jadi pertanyaannya, adakah sebagian
sebagian orang yang mengatakan kalau organisasi itu tidak penting, buang-buang waktu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengubah pola pikir orang-orang seperti itu? Oke, Oh, iya. siap. Saya pernah ngalamin nih kondisi-kondisi seperti ini. Saya ingat ketika saya mau kuliah ke Makassar dulu, orang tua saya tumben ya. Mama saya waktu itu tumben akhirnya mau datang tidur dekat dengan saya waktu saya mau pergi kuliah SMA. Udah selesai, siap-siap mau berangkat. Tiba-tiba mama saya datang tidur dengan saya semalaman. Dan semalaman dia ngasih wejangan yang berat sekali buat saya. Apa itu? Dia ngulang-ulang dan penjelasan yang diulang itu adalah tentang, nak, jangan ikut organisasi nanti di Makassar ya. Kau pasti tidak akan selesai itu. Kau pasti akan banyak jadi lausala apa ya bahasanya. Pokoknya jadi kacau lah intinya bahasanya. Dan akhirnya itu saya iya-iyain aja. Iya. Beberapa tahun kemudian orang tua saya datang sama kakak saya sama bapak saya. Dia nggak pernah tahu kehidupan saya. Dia cuma lihat perubahan yang terjadi dari hidup saya. Saya ingat saya semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Orang tua saya itu sangat mengapresiasi perubahan dari saya yang lebih ya agak lebay sedikit ya. Dalam tanda kutip lebih bijaksana. Pokoknya berubah sekali dari waktu SMA. Dan dia nggak tahu kehidupan saya di Makassar kayak gimana. Tiba-tiba dia datang tuh. Saya orang Buol ya teman-teman sekalian. Jadi orang tua saya dari Buol ke Makassar, datang, nginap di kosan saya. Mama sama bapak saya sama kakak saya nginap sampai berapa minggu di rumah. Terus sama teman saya di kosan cerita. Saya nggak ada, saya ke kampus, teman saya di kosan cerita. Apa dia cerita? Dia bilang gini, itu Amil hebat sekali ya. Dia ketua BEM loh itu, Bu. Di kampus dia aktif, dia banyak kegiatan, dia anak organisasi, dia ketua BEM dan lain sebagainya. Masih ingat nggak pesan mama saya waktu saya mau kuliah? Jangan ikut organisasi. Tiba-tiba teman saya buka kartu saya bahwa saya ikut organisasi. Tapi apa reaksi yang diberikan oleh mama saya? Harusnya kan kalau di sinetron-sinetron Indosiar itu pasti saya akan dimarah-marah itu. Siapa? Kan saya sudah bilang loh, jangan ikut organisasi dan sebagainya. Tapi reaksi yang muncul justru enggak. Orang tua saya enggak negur, dia justru bangga dengan saya. Kenapa? Karena untuk mengubah persepsi orang lain itu bukan dengan mulut, tapi dengan tindakan, perubahan yang ada dalam diri kita. Kalau kita jadi nilai jadi lebih bagus, lebih hebat, lebih ada perubahan, lebih bijaksana, lebih mampu mengatur waktu, lebih senang orang tua dengan perubahan-perubahan itu adalah nasihat terbaik untuk mengubah keraguan-keraguan lainnya. Jadi itu teman-teman sekalian, gak usah banyak bicara, lakukan dengan tindakan. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, berakhir pula materi yang ke-7 hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa organisasi itu sangat penting untuk meningkatkan soft skill-nya kita, antara lain yaitu tentang komunikasi ataupun tentang kerjasama dan sebagainya. Saya pernah ingat dengan bicaranya Bapak bahwa tentang organisasi itu adalah miniatur dunia kerja. Tapi hanya bedanya saja kita di organisasi itu kita tidak digaji. Nah, selanjutnya yang terpenting itu kita harus ingat bagaimana kita memanajemen waktu kita, dan nilai itu bukan sesuatu hal yang penting. Seperti itu. Penting, tapi Penting, jangan tapi jadi prioritas. Prioritas. Nanti sesat loh itu. Nah, itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada MC kita. Oke, baik. Selanjutnya kita tetap stay dulu karena setelah dari ini akan ada informasi. Tapi sebelum itu kita akan memberikan piagam secara simbolis kepada pemateri yang luar biasa sekali hari ini. Untuk itu saya undang Ketua BEM kita, Kak Akbar, untuk memberikan piagam secara simbolis kepada Pak Amil. Ini berdiri.
cukup? Satu kali. Oke, siap. Oke, kasih. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada pengajar. Oke, baik. Materinya tadi sangat luar biasa sekali, tapi tidak luar biasa kalau kalian tidak mengerjakan post test yang akan dikirim oleh masing-masing PJ-nya sebentar. Nah, jangan lupa untuk kalian juga menuliskan resumenya kalian karena itu akan dikumpul. Nah, saya ada informasi juga untuk besok hari itu teman-teman wajib mengumpulkan yel-yel teman-teman. Nanti mengenai mekanismenya itu akan dijelaskan oleh masing-masing PJ-nya kalian. Seperti itu. Oke, ada iklan lewat. Tapi apa kan? Nah, oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman silahkan mengumpulkan kalian punya resume dan mengerjakan post test setelah ini, dan jangan lupa untuk persiapkan diri kalian untuk masih mengikuti 1 hari PPKM besok lagi. Dan maksimalkan waktu istirahatnya kalian. Jangan lupa untuk post test tadi, dan besok sekali lagi saya ingatkan, besok itu pengumpulan yel-yel. Dan mungkin juga besok akan diumumkan juga maba terbaik yang putra dan putri. Jadi jangan sampai tidak mengikuti BPKM besok, karena mungkin BPKM besok itu BPKM yang cukup berkesan untuk teman-teman, karena teman-teman bisa sekalian kenalan juga nih sama organisasi-organisasi yang ada di kampus kita. Karena besok akan ada pengenalan organisasi dari semua organisasi yang ada di kampus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.